Hari ini kita akan memulai eksposisi kitab Daniel. Di kebaktian ini kita akan membahas bagaimana kelimpahan dari kitab Daniel. Ini adalah kitab yang penuh dengan berbagai hal. Ada narasi, cerita yang sangat mengagumkan. Juga ada ajaran-ajaran yang berkait dengan puisi. Dan juga ada tulisan-tulisan yang merupakan nubuat. Ini kitab yang sangat kompleks dan sangat indah. Mari kita sama-sama pelajari, kita sama-sama pahami melalui eksposisi kitab ini. Saya mengajak kita membaca Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Daniel 1 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan bagi kita semua Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewa-dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu bertitah raja kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara, mari kita berdoa sekali lagi, memohon anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami mendapat berkat di dalam kebaktian. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat berdoa kepada Tuhan, kami dapat mendengarkan kesaksian pelayanan, dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati hamba-Mu yang hina ini, dan kiranya Tuhan berkenan memimpin hati setiap kami, sehingga kami mendengar suara Tuhan dan mendapatkan berkat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Biarlah hidup kami yang sementara ini dipenuhi dengan nilai yang kekal melalui firman Tuhan, sehingga kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam hidup kami yang menyenangkan Tuhan dan yang bernilai kekal. Kiranya Tuhan tolong kami penuh dengan firman dan limpah di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, kitab ini dimulai dengan sebuah usaha untuk menghancurkan kebudayaan dari umat Tuhan. Ini dikerjakan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar sendiri dibangkitkan oleh Tuhan untuk memberikan penghukuman bagi Israel. Saudara, kalau membaca dari kitab Yeremia, kemudian juga membaca kitab Yeskiel, saudara akan menemukan bahwa nubuat-nubuat tentang kehancuran di dalam kedua kitab itu sangat-sangat mengerikan. Tuhan bukan saja menghukum Israel, Tuhan mau membuat Israel lenyap dari semua perkembangan kebudayaan yang tadinya mereka miliki. Tuhan bangkitkan Babel dan Tuhan bangkitkan kerajaan ini untuk menghancurkan mereka. Nah, saudara sekalian, di dalam rancangan ini kita melihat ada murka Tuhan yang sangat besar Tuhan curahkan kepada umatnya. Kenapa Tuhan begitu marah kepada umatnya? Karena umatnya melanggar firman-Nya, umatnya melanggar perjanjian. Di dalam pengertian dari kitab nabi-nabi, dikatakan Israel sudah melanggar perjanjian Tuhan sama seperti Adam melanggar perjanjian. Manusia pertama jatuh dalam dosa dan sekarang Israel menjadi sama dengan kejatuhan itu. Israel seharusnya menjadi solusi bagi kejatuhan manusia. Tetapi Israel justru menjadi problem yang menambah semua murka yang Tuhan mau curahkan ke bumi. Nah, maka Israel tidak bisa menjadi solusi. Israel sudah gagal. Nah, saudara, kalau Israel gagal, apakah berarti rencana Tuhan gagal? Kita sangat sulit menerima kalau rencana Tuhan gagal. Apakah Tuhan memakai backup plan? Tuhan pakai Israel, ternyata gagal. Lalu Tuhan mengatakan, wah, saya sudah gagal, saya sudah tidak berhasil menjalankan pekerjaan untuk memenangkan kembali bumi. Kalau begitu bagaimana?
wah saya akan bikin rencana cadangan. Saya akan bikin rencana backup karena rencana pertama gagal. Begitukah? Tidak, Tuhan tidak gagal. Lalu kalau Tuhan tidak gagal, bagaimana dengan Israel? Mereka akhirnya dibuang oleh Tuhan. Bukankah ini tanda Tuhan sudah gagal? Tetapi para nabi, terutama Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel, memberikan hint bahwa justru Tuhan pakai cara ini untuk menggenapkan rencana penebusan. Ini sesuatu yang sulit dimengerti. Kalau Tuhan mau menebus, kalau Tuhan mau memberikan berkat dan membalikkan kuasa dosa, mengapa Tuhan biarkan Israel hancur? Apakah Israel harus hancur? Tentu tidak. Tapi kenapa mereka hancur? Di dalam surat Roma, Paulus mempunyai gambaran yang sangat indah di dalam menafsirkan sejarah Israel. Paulus mengatakan apakah mereka harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi untuk membuktikan kekuatan rencana Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka jatuh dan membuat mereka menjadi orang-orang yang menggenapkan rencana Tuhan justru di dalam kondisi terbuang. Ini sesuatu yang sulit dimengerti sampai seorang bernama Martin Luther menyadari pentingnya mengerti gambaran salib sebagai satu cara tafsir dari kitab suci. Bagaimana Tuhan memurnikan Israel, bagaimana Tuhan menjalankan programnya untuk menebus bumi, membawa umat pilihannya keluar dari dosa. Ternyata dengan cara membuat keadaan kacau menjadi baik. Membuat keadaan yang menyentuh rock bottom, menyentuh titik nadir, menyentuh titik paling rendah. Kemudian Tuhan memberikan puncak rencananya justru di situ. Saudara kalau mengatakan ya Tuhan sudah gagal, Israel sudah gagal, sekarang Tuhan mesti pikir rencana alternatif. Tidak. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana mulia yang baik. Bahkan kata kabar baik, basar dalam bahasa Ibrani, itu dimulai setelah Yesaya menubuatkan tentang kehancuran Israel. Maka Paulus di dalam surat Roma mengatakan rencana Tuhan itu melampaui pikiran kita. Kita punya rancangan Tuhan melampauinya. Kita punya rencana Tuhan melampaui. Seperti jauhnya langit dari bumi. Demikian jauhnya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Seperti dikutip Paulus dari kitab Yesaya. Makin kita merenungkan rencana Tuhan, makin kita kagum. Saudara, banyak kali ini menjadi teori di dalam kepala kita waktu kita membaca kitab suci. Tetapi ketika kita terjun melayani Tuhan, baru kita tahu. Ini adalah fakta hidup. Tuhan punya rencana melampaui rencana kita. Tuhan punya ide, Tuhan punya kehendak. Tuhan punya perwujudan kehendaknya melampaui apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Kita pikir kita bisa atur strategi, kita pikir dengan melakukan A akan terjadi B, dengan melakukan B akan terjadi C. Tapi Tuhan punya rencana yang melampaui. Saudara, yang Tuhan mau adalah kita taat, kita ikut rencana Dia. Kita mau rancang hal dengan murni, tapi kadang-kadang Tuhan akan ubah dan menunjukkan rancangan Dia jauh lebih besar. Ketika kita pikir, Israel sudah diberikan Taurat, bagus. Sekarang coba jalankan Taurat. Sekarang coba hidupi Taurat. Sekarang coba bikin masyarakat yang ideal. Bikin masyarakat yang adil. Bikin masyarakat yang tidak ada penindasan. Bikin masyarakat yang suka tolong orang miskin. Ayo bangkitkan negaramu menjadi contoh. Dan ternyata mereka gagal. Sudah seorang konselor biblika dari Amerika bernama Paul David Tripp. Dia mengatakan Tuhan di dalam kitab suci selalu membentuk the community of the gospel, komunitas Injil, bukan community of those who are successfully following the Torah, bukan komunitas dari mereka yang secara sukses menjalankan Taurat. Tuhan memberikan Taurat, lalu orang Farisi mengatakan kami sanggup jalankan, kami bisa jadi komunitas yang jadi contoh, jadi teladan. Tapi Tuhan mengatakan tidak, kamu gagal. Loh kenapa gagal? Karena setelah kamu usir setan dari pikiranmu, ada 7 setan masuk ke dalam pikiranmu lagi. Nah saudara, ini ilustrasi atau perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Ada satu orang yang tadinya punya 1 setan, menjadi setan yang merasuki dia. Kemudian setan itu keluar dari orang itu, maka orang itu bersih dari setan itu. Lalu setan itu pergi cari tempat baru. Dia keliling-keliling, tapi dia tidak menemukan satu pun tempat dia bisa tinggal. Maka dia ingat, saya pernah tinggal di satu orang, merasuki orang itu. Sekarang saya mau balik, tapi dia tidak balik sendiri. Dia ajak 7 setan lain yang lebih jahat dari dia untuk merasuki orang itu. Maka keadaan orang itu jauh lebih parah
dari keadaan sebelumnya. Saudara pernah dengar perumpamaan ini bukan? Saya awalnya bingung memikirkan tentang kondisi ini. Apa maksud Tuhan Yesus cerita seperti ini ya? Bayangkan ada satu setan merasuk, setan itu pergi, lalu ajak 7 yang lebih jahat, rasuki orang itu. Tuhan mau bilang apa ya? Tapi ada seorang ahli estetika bernama Calvin Serveld. Dia seorang Kanada. Dia menafsirkan bagian itu dengan mengatakan tafsiran yang bagi saya sangat mencerahkan. Dia mengatakan 7 adalah angka sempurna, maka 7 setan yang lebih jahat adalah dosa yang sempurna yang dibawa untuk merasuk orang itu. Apakah dosa yang sempurna itu? Calvin Serveld melakukan penelitian dari budaya Yahudi. Dan dia menemukan bahwa 7 setan ini sebenarnya adalah perwakilan dari kesombongan dan self-righteousness. Maka ketika orang berhasil menyingkirkan 1 setan, dia mulai sombong. Saya bisa tinggalkan dosa. Saya orang suci. Saya tidak seperti yang lain. Maka dia tidak sadar dia sudah 7 kali lebih jahat dari orang lain. Sempurna jahatnya karena dia tidak jahat. Ini ironis sekali. Mirip dengan orang Farisi yang masuk ke rumah doa. Lalu dia berdoa dengan mengatakan, Tuhan, saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya memberikan perpuluhan untuk semua sayur-sayuran. Meskipun ini tidak diperintahkan Tuhan. Saya melakukan seluruh Taurat. Dan saya tidak seperti pemungut cukai itu. Di sebelah dia ada pemungut cukai berdoa. Lihat ke atas pun tidak berani. Dia cuma pukul badannya. Dan mengatakan, Tuhan kasihani saya, orang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, waktu keduanya keluar, yang memukul diri, minta kasihannya Tuhan. Dialah yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan yang satu itu. Maka saudara sekalian, kita tidak bisa lepas dari dosa. Waktu kita pikir kita sudah jalankan Taurat, dosa self-righteous masuk. Dosa merasa diri benar masuk. Dosa merasa diri sanggup menjalankan kehendak Tuhan masuk. Dan akhirnya keadaan kita jauh lebih buruk daripada keadaan kita sebelumnya. Maka siapa sih bisa jalankan Taurat? Siapa sih bisa menjadi komunitas yang mengatakan, contohlah kami. Maka Tuhan membiarkan Israel jadi hancur. Paulus mengatakan ini bukan berarti Tuhan harus dipersalahkan untuk kegagalannya Israel. Israel tidak bisa mengatakan, loh kami gagal karena Tuhan mau membentuk komunitas Injil. Kami gagal karena Tuhan mau menunjukkan bahwa belas kasihan Tuhan itu harus ditunjukkan sampai pada salib. Oh kalau begitu wajar dong kami gagal, kami harusnya dipuji karena kami gagal. Paulus mengatakan ucapan seperti itu harus dihukum. Israel tidak bisa mengatakan, oh Tuhan yang bikin kami gagal. Bukan. Tuhan mengizinkan Israel gagal dan kegagalan itu Tuhan tangani dengan kabar baik, dengan Kristus yang menggenapi seluruh Taurat. Nah maka saudara sekalian, tidak ada orang bisa menjadi komunitas yang menjadi teladan. Israel pun tidak. Itu sebabnya Petrus pernah mengatakan kepada rekan-rekannya di Yerusalem. Dia mengatakan, saudara sekalian, mengapa kita letakkan kuk di pundak bangsa-bangsa lain, kuk yang kita sendiri dan nenek moyang kita tidak sanggup pikul. Maka dengan itu mereka mengatakan, orang bukan Yahudi, jika engkau jadi Kristen, jauhkan dirimu dari percabulan. Jauhkan dirimu dari makan darah, penyembahan berhala maksudnya. Jauhkan dirimu dari berhala dan kamu berbuat baik. Apakah mereka perlu menjadi Yahudi? Mereka perlu sunat, mereka perlu menjadi orang yang ditahbiskan masuk ke dalam suku Israel. Tidak. Kalau begitu bagaimana mereka bisa jadi umat Tuhan? Dengan menjauhkan diri dari hal yang jahat. Sebab mereka sebenarnya sudah ditebus oleh Kristus. Nah dari Kisah Rasul 15 ini, dari peristiwa di Yerusalem itu, akhirnya ditetapkan semua orang yang jadi Kristen adalah orang-orang yang sudah jadi umat oleh karena Kristus menebus mereka. Nah maka saudara, Israel gagal menjalankan tugas menjadi bangsa yang baik dan mereka dibuang oleh Tuhan. Dan Petrus mengatakan, nenek moyang kita saja gagal, mana mungkin kita bisa pikul kuk itu dan mengatakan kita lebih baik dari nenek moyang kita. Elia pun mengatakan, saya tidak lebih baik dari nenek moyang saya. Biar saya mati saja karena saya tidak lebih baik dari mereka. Nah maka saudara sekalian, Tuhan mengizinkan Israel jatuh. Nah kita mengerti ya, di dalam sejarah seluruh hal yang terjadi dalam sejarah. Tidak ada yang terjadi di luar apa yang Tuhan sendiri sudah tetapkan. Namun kalau kita melihat relasi di dalam sejarah, kita mesti mengerti
Tuhan memberikan ruang untuk orang Israel menjalankan Taurat, menjalankan kehendak Tuhan, dan mereka gagal. Apakah Tuhan dipersalahkan karena kegagalan ini? Tidak sama sekali. Apakah kegagalan ini di luar rencana Tuhan? Tentu tidak. Oh, kalau begitu Tuhan penyebab kegagalan mereka? Tidak bisa. Kita tidak bisa lepas tanggung jawab, lempar ke Tuhan dan mengatakan saya bebas dari tuduhan dan saya bebas dari hukuman. Maka kegagalan Israel harus dihukum. Mereka menjadi bangsa yang memberontak, menjadi bangsa yang menolak Tuhan, menjadi bangsa yang menyembah berhala, dan menjadi bangsa yang menjalankan ketidakadilan. Tuhan mengatakan seperti banyaknya semua tempat berhalamu, demikianlah jahatnya kamu di mataku. Seperti banyaknya semua tempat-tempat kamu sujud kepada berhala, demikianlah engkau sudah melakukan kejahatan di hadapanku. Tuhan begitu marah. Lihat Israel mengabaikan dia. Dan bukan hanya itu, Tuhan mengatakan, saya muak dengan persembahanmu. Karena kamu datang bawa korban, setelah itu kamu pergi dan melakukan ketidakadilan. Kamu menelan rumah janda-janda, kamu mengeraskan hati dan tidak mempedulikan orang miskin di tengah-tengahmu. Maka Tuhan buang Israel. Dan ini hukuman yang mengerikan sekali. Apakah Tuhan gagal? Tidak. Karena dari kondisi rendah, dari keadaan habis, Tuhan mengatakan kepada kita melalui perkataan dari Yesaya. Meskipun orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi pantai, namun hanya sebagian, yaitu kaum sisa, the remnant, hanya mereka yang akan diselamatkan. Jadi Tuhan akan bekerja pakai kaum sisa. Tuhan akan munculkan kelompok yang dari pembuangan akan meneruskan rencana Tuhan sampai memuncak di kayu salib. Jadi apakah rencana Allah gagal? Tidak. Kehancuran Israel membuat Tuhan gagal dan harus pakai backup plan? Tidak. Ini bagian dari rencana Tuhan. Ini bagian dari sejarah keselamatan yang Tuhan aturkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Nah, maka Israel gagal dan Tuhan bangkitkan Babel. Nah, saudara, di dalam budaya Second Temple Judaism, di dalam Yudaisme, bait suci yang kedua, zaman sekitar 200 sebelum Masehi, 200 tahun sebelum Masehi, sampai 200 Masehi. Itu banyak tulisan yang mengatakan bahwa Gabriel, malaikat Gabriel, ini adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk membangkitkan dan menghancurkan bangsa-bangsa. Nah, jadi banyak yang percaya di dalam tradisi Yahudi, ini tidak dikonfirmasi oleh Alkitab ya, tapi ini tradisi Yahudi. Mereka percaya tugas Gabriel itu adalah membuat pergolakan di tengah bangsa. Dia kadang-kadang bangkitkan raja, dia hancurkan raja. Dia bangkitkan kerajaan, dia hancurkan kerajaan. Maka bangkitnya raja itu dipercaya adalah karena Tuhan melalui alatnya, yaitu malaikat Gabriel. Kalau saudara selidiki sejarah, munculnya raja itu kan bisa aneh sekali ya. Kok bisa raja ini muncul? Di dalam kekaisaran Romawi misalnya, ada periode keemasan di mana kaisar justru muncul dari orang yang diangkat anak oleh kaisar sebelumnya. Kaisar Octavian sebelumnya adalah anak angkat atau dianggap anak oleh Julius Caesar. Dia bukan anak kandung Julius Caesar. Anak kandung Julius Caesar tidak ada yang akhirnya menjadi orang yang utama. Bahkan anak angkat yang lain yang diangkat oleh Julius Caesar justru jadi pengkhianat, ikut tikamkan pisau ke badannya Caesar. Nah, maka orang-orang yang dianggap anak adalah Octavian, bukan anak kandung. Lalu Octavian menjadi kaisar. Dia angkat penerusnya lewat angkat anak, bukan anak aslinya. Jadi tidak ada kaisar Romawi yang angkat anak asli yang berhasil. Yang angkat anak angkat itu yang berhasil. Nah, saudara, di sini kalau ada anak angkat, mungkin jadi kaisar nanti. Nah, saudara, ada orang namanya Marcus Aurelius. Marcus Aurelius angkat anak asli, bukan anak angkat, yaitu Commodus. Commodus menjadi kaisar dan dia menghancurkan Romawi. Jadi kaisar buruk adalah anak kaisar. Kaisar baik adalah anak angkat kaisar. Aneh ya? Kadang-kadang prinsip seperti ini bisa kita baca di dalam sejarah. Meskipun kita tidak bisa ambil kesimpulan dan meramal masa depan lewat semua pengelolaan statistik yang kita pahami dari sejarah. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, oh kalau begini anak angkat pasti berhasil, anak kandung pasti gagal. Wah, kalau gini saudara jangan kasih usahamu ke anak kandung. Usahamu yang bagus itu kasih ke anak angkat. Apakah begitu? Tentu tidak. Tapi fakta ini pernah terjadi di dalam sejarah. Nah, maka saudara sekalian, kerajaan bisa bangkit dengan cara yang unik. Raja bisa muncul dengan cara yang unik. Di dalam banyak cerita raja-raja,
ada orang yang dari nobody menjadi raja. Dan ini cerita paling digemari. Dari bukan siapa-siapa menjadi raja. Bahkan di dalam dunia gaming cerita ini juga populer. Dari bukan siapa-siapa akhirnya menjadi populer. Di dalam beberapa waktu yang lalu ada game yang sangat populer seperti Skyrim misalnya. Nah, saya kurang ngerti hal-hal ini ya. Saudara yang lebih ngerti bisa kasih masukan kalau saya salah. Dan salah satu yang digandrungi dari cerita ini adalah karena tokohnya itu dari bukan siapa-siapa. Kemudian ditemukan bahwa dia punya keturunan naga or something lah. Dan ternyata dia orang penting yang jadi kunci di dalam permainan atau dalam cerita dari game ini. Jadi cerita sangat populer dan sangat digemari. Dan berkali-kali terjadi di dalam sejarah. Siapa bisa bangkitkan raja? Siapa bisa bangkitkan dari nobody menjadi raja? Tuhan. Bagaimana Tuhan lakukan? Di dalam pengertian orang Yahudi lewat Gabriel. Apakah ini ajaran Alkitab? Bukan. Jadi kita tidak harus setuju. Tapi tradisi Yahudi Second Temple mempercayai hal ini. Mereka percaya Mikael bertugas untuk perang langsung lawan setan. Gabriel bertugas untuk memberikan goncangan politik di bumi. Jadi kalau Gabriel turun, urusannya adalah raja. Angkat raja, bangkitkan kerajaan, atau angkat raja dan hancurkan kerajaan lain. Nah, dengan pengetahuan seperti ini, orang yang baca Injil Lukas akan kaget. Karena di dalam Injil Lukas, Gabriel datang ke seorang perempuan remaja. Orang Yahudi ya kalau baca itu kaget. Ngapain Gabriel datang ke perempuan remaja? Gabriel kan urusannya raja. Tapi Gabriel mengatakan, berbahagialah engkau, hai yang diberkati. Maria kaget. Aku diberkati, aku bahagia. Kenapa ya? Dari kandunganmu Tuhan akan bangkitkan raja. Oh, ternyata Gabriel memang urusan raja. Maka dia datang ke Maria pun masih urusan raja. Nah ini konsisten dengan budayanya Yahudi. Nah ini bukan berarti kita harus terima budaya Yahudi. Ada hal yang Tuhan konfirmasi lewat Alkitab. Ada hal yang cuma budaya yang kita boleh buang. Nah maka di dalam pengertian orang Yahudi, Gabriel datang membangkitkan kerajaan. Termasuk mengangkat Nebukadnezar. Tuhan angkat lewat sumbangsi dari malaikatnya ini. Nah Nebukadnezar menjadi pemimpin di tengah-tengah kekacauan perpolitikan Babel. Babel punya perpolitikan rumit sekali. Dan Nebukadnezar muncul menjadi orang yang membawa Babel menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dalam sejarah manusia. Nah sebelumnya Babel dikenal sebagai tempat kumpulnya orang yang menolak ikut rencana Tuhan. Mereka bangun zigurat, lalu mereka mengatakan mari kumpul di sini, mari tidak cerai-berai, mari dirikan menara dengan simbol langit di ujungnya. Dan Tuhan akhirnya mencerai-beraikan manusia dari tempat itu. Itu sebabnya banyak orang percaya bahwa asal usul budaya manusia dan kerajaan-kerajaan yang beragam dimulai dari Babel. Babel bisa membanggakan diri sebagai tempat lahirnya kebudayaan bangsa-bangsa. Tapi saudara, seorang pelukis bernama Peter Bruegel membuat lukisan yang judulnya adalah The Tower of Babel, Menara Babel. Dan di dalam lukisan itu Bruegel melukiskan ini adalah mulainya budaya bangsa-bangsa. The beginning of the world's cultures. Di sini mulainya budaya bangsa-bangsa. Dan dia bikin di dalam lukisan itu ada menara separuh jadi. Ternyata permulaan budaya bangsa-bangsa juga sudah identik dengan budaya mangkrak. Dan ini Alkitabiah ya kan. Alkitab mengatakan bahwa karena perbedaan bahasa akhirnya menaranya nggak selesai. Beda bahasa, beda pendapat, tidak bisa komunikasi, akhirnya pecah. Sudah pecah, nggak jadi. Nah ini namanya bangunan mangkrak. Ternyata bangunan mangkrak bukan hanya terjadi di, udahlah saya nggak usah masuk situ nanti politik bikin saudara pecah di sini. Oke lah, anyway ada bangunan mangkrak dan pertama yang mangkrak itu di Babel. Jadi Peter Bruegel mengatakan, tahu tidak Babel membanggakan diri menjadi produk pertama, penghasil kebudayaan manusia. Tapi Bruegel mengatakan, ya kamu penghasil kebudayaan korup. Maka dia bikin menara yang tidak jadi. Lalu Bruegel itu punya keahlian bikin lukisan yang ada banyak tokoh ya. Saudara kalau lihat lukisannya itu ada banyak orang di dalamnya. Dan saudara bisa lihat bagian mana itu ada cerita sendiri. Nah jadi ada menara belum jadi. Lalu dia lukis ada orang-orang di menara itu di tempat yang gak jadi pada tidur. Pekerja-pekerjanya tidur. Kenapa tidur ya? Ya mungkin karena ngomong sama orang lain udah gak nyambung. Dia bilang tolong ambilkan semen. Yang lain jawab, what did you say? Untung kita dengan Pak Matt ini bisa nyambung ya. Karena Pak Matt bisa Indonesia. What did you say? Apa itu say? Saya nggak bilang say, saya bilang ambil cat. How come I don't understand you? Lalu satu orang datang lagi menanyakan, bueno note atau apapun itulah. Nah mereka mulai kacau di situ, akhirnya mulai pecah.
Sudah pecah, bangunan gak jadi. Ya sudah, daripada gak bisa kerja, saya tidur. Jadi orang-orang harusnya kerja tidur. Ada orang-orang bertengkar. Lalu ada raja. Nah ini digambarkan Bruegel, ada mahkota. Raja disembah. Tapi raja itu berdirinya di tempat bangunan yang sudah jadi. Jadi rajanya itu sengaja ditaruh di tempat bangunan jadi. Jadi ternyata budaya Babel juga adalah budaya yang memulai budaya munafik. Budaya menunjukkan asal bapak senang. ABS gitu ya. Asal raja senang, ARS. Yang penting raja senang. Nah ini mentalitas yang buruk sekali ya. Banyak orang berpikir karirnya bisa didongkrak ke atas. Bisa dikatrol ke atas. Selama dia terus menjilat bos. Nah ini sudah dimulai dari Babel menurut Bruegel. Jadi raja diajak ke tempat di mana menaranya sudah jadi. Padahal yang lain mangkrak. Lalu rajanya senang. Raja ini kemungkinan Nimrod ya kalau dalam tafsiran Alkitab. Aku sudah jadi raja yang membangun menara. Padahal menaranya mangkrak. Nah maka Bruegel mengatakan Babel membanggakan diri sebagai permulaan dari budaya. Tapi Bruegel mengatakan betul, Babel adalah permulaan dari budaya korup. Setelah itu seluruh budaya yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa korup semua. Hanya bisa beres kalau penebusan Tuhan masuk ke situ. Nah saudara sekalian, jadi Babel membanggakan diri sebagai asal usul kebudayaan. Dan sekarang mereka bangkit di bawah pemimpin namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini orang kejam. Dia mau dikenal sebagai raja kejam. Saudara, strategi Babel diadopsi oleh Romawi. Romawi di dalam masa jaya, sedikit sebelum Pax Romana dan masuk di dalam bagian awal dari Pax Romana, damai Roma. Ini periode keemasan Kekaisaran Roma. Mereka punya strategi perang adalah bikin lawan tahu dalam hal nama. Bikin lawan tahu dalam hal reputasi. Bahwa tentara Roma adalah tentara sangat kejam. Maka mereka melakukan kekejaman, mereka akan penggal orang, mereka akan bakar mayat tentara-tentara. Dengan cara sangat mengerikan, supaya nama mereka dan reputasi mereka dikenal. Jangan berani sama Roma, mereka sangat mengerikan. Mereka menemukan begitu banyak alat mesin perang yang waktu itu belum ada. Mereka menemukan lontaran, di dalamnya ada batu atau bongkahan berisi ter yang dinyalakan. Kalau orang terkena bongkahan itu mereka akan terbakar. Hangus karena ada ter yang panas yang menimpa mereka. Mengerikan bukan main. Maka orang sudah ketakutan duluan. Kita jangan perang dengan Roma. Kalau kita berani perang dengan mereka, kita akan berakhir tragis. Lebih baik berhenti perang. Lebih baik menyerah sebelum ada perang. Maka berkali-kali Roma berhasil menang tanpa harus menumpahkan darah siapapun. Karena lawannya sudah takut dan langsung menyatakan menyerah. Kami tunduk kepada kekaisaran Roma. Nah saudara, sebelum Roma lakukan itu, Nebukadnezar lakukan itu. Di dalam gambaran kitab suci yang Nebukadnezar lakukan sangat mengerikan. Dia membantai para pria, lalu membaringkan mayatnya di jalan supaya orang lihat. Lalu yang lebih mengerikan adalah dia akan tangkap perempuan-perempuan yang sedang mengandung. Membelah perut perempuan-perempuan itu, melemparkan bayinya ke tembok untuk dihancurkan dengan sekali lemparan. Luar biasa mengerikan. Kita sangat-sangat sulit menerima ada raja sejahat ini. Dan yang lebih sulit lagi kita terima adalah kenapa Tuhan pakai raja sejahat ini untuk menghantam kami. Ini Israel pikir, kalau kami jahat, kami dihukum, kami mengerti. Tapi kenapa raja yang jahat seperti ini dipakai untuk menghukum kami? Sudah banyak hal di dalam Alkitab sulit dimengerti. Dan kita perlu hati-hati menafsirkannya. Ada rekan mengatakan, mari kita pendeta-pendeta seperti Nabi. Berkhotbah menyerang pemerintah, berkhotbah menyerang ketidakadilan. Tapi saya katakan nabi-nabi itu menyerang orang secara spesifik. Dia tidak hanya menyerang ketidakadilan. Dia menyerang ketidakadilan yang spesifik. Dia mengatakan Raja Israel jahat, Tuhan akan hancurkan. Tapi dia tidak tentu harus mengatakan hal yang sama kepada Nebukadnezar kalau Tuhan tidak suruh. Nah maka saudara sekalian, mengikuti prinsip dari para nabi tidak semudah yang kita pikir. Karena nabi-nabi kadang-kadang Tuhan berikan berita yang kontroversial. Mereka harus menyatakan hal yang bikin semua orang menjadi kaget. Yeremia contohnya, ketika orang Israel mengatakan mari berlindung ke Mesir, Tuhan membangkitkan Yeremia mengatakan, Mesir adalah bulu yang patah, yang ujungnya tajam. Ketika engkau coba bertopang, ujung itu akan menembus tanganmu dan melukai kamu. Waktu Israel mengatakan, ayo kita tinggal di Israel, jangan ikut buang ke Babel. Kita tinggal di Yerusalem, kita tinggal di Yehuda. Dan Tuhan bangkitkan Yeremia mengatakan, ikutlah Raja Nebukadnezar, ikutlah dibuang ke Babel. Loh beritamu kok begini? Waktu orang Israel mengatakan, ayo kita menyerah saja, kita ikut ke Babel. Tuhan suruh Yeremia mengatakan, tinggal, jangan pergi kemana-mana.
Jadi khotbah Yeremia sulit sekali. Yeremia mengatakan, Tuhan, kalau khotbah seperti ini saya tidak sanggup. Saya akan bentur dengan orang-orang. Saya akan bentur dengan teman-temanku. Saya akan bentur dengan imam-imam yang lain. Tapi Tuhan mengatakan, tunggu. Kamu bukan cuma bentur dengan imam lain. Kamu akan bentur dengan keluargamu sendiri. Masih banyak pesan yang harus engkau nyatakan. Nah maka saudara sekalian, Nebukadnezar yang kejam Tuhan bangkitkan. Dan Babel menjadi alat penghukuman Tuhan bagi Israel. Dan yang lebih mengherankan adalah Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya di depan raja kejam ini. Sesuatu yang unthinkable. Kita tidak bisa mengerti kenapa Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sangat kasar dan kejam. Saudara, kita sangat tidak mengerti kenapa Tuhan baik sama orang jahat. Tapi ada lagu Kristen yang sangat indah. Why have you chosen me? Jangan cuma lihat orang lain. Kok Tuhan bisa sayang Nebukadnezar? Saudara, Tuhan mengasihi engkau pun itu adalah misteri besar. Tuhan mencintai saya pun itu misteri besar. Dan kalau saudara bilang, ya Tuhan cinta Pak Jimmy masih bisa dimengerti. Tuhan cinta Nebukadnezar enggak bisa dimengerti. Saya akan tanya, kenapa? Kan Pak Jimmy bukan Nebukadnezar. Nebukadnezar kejam, Pak Jimmy enggak kejam-kejam amat. Ya saya enggak kejam-kejam amat karena sudah bertobat. Kalau saya enggak bertobat bagaimana? Ya Pak Jimmy setidak bertobatnya Bapak, enggak mungkin Bapak kayak Nebukadnezar. Memang karena saya enggak punya wibawa dan kuasa seperti dia. Kalau sudah bilang Nebukadnezar jahat, kalau Pak Jimmy masih baik. Saya dulu orang berdosa, sekarang pun masih. Tapi Tuhan sudah mengampuni saya. Nah Bapak dulu dosanya apa? Ya saya enggak usah ngaku dosa sekarang lah ya. Tapi dosa-dosa saya kalau diberikan list, lalu saudara berikan list untuk dosa-dosa Nebukadnezar. Saudara akan bilang, waduh Pak, dosa Nebukadnezar lebih besar dari dosa Bapak. Tapi saya akan mengatakan dosa dia besar karena dia punya kuasa besar. Saya enggak punya anak buah. Mana bisa saya suruh orang dibunuh oleh perintah saya. Saya suruh saudara datang tepat waktu aja susah kok. Apalagi suruh orang bunuh orang, enggak bisa. Jadi saya tidak punya kuasa. Kalau saya memerintahkan orang lakukan apa, orang akan lawan saya. Kalau Nebukadnezar perintahkan, enggak ada yang berani lawan. Berarti jahatnya saya dan jahatnya Nebukadnezar enggak tentu beda. Beda Pak, beda karena beda kondisi, beda keadaan. Dia raja, dia punya puluhan ribu anak buah. Kalau aku jadi raja seperti Nebukadnezar dan aku punya puluhan ribu tentara, mungkin saya lebih jahat dari Nebukadnezar. Jadi saudara jangan pikir Nebukadnezar jahat lalu kita baik. Engkau dan saya belum tentu lebih baik dari Nebukadnezar. Maka kalau engkau dan saya dicintai oleh Tuhan itu juga misteri. Kalau saudara bilang heran ya kok Tuhan mau sayang Nebukadnezar, sama kok Tuhan mau sayang kamu sih. Kok Tuhan mau sayang saya. Kok Tuhan mau mengasihi orang seperti ini. Maka lagu Kristen mengatakan, why have you chosen me? Why have you chosen me? Out of millions your child to be. You know all the wrongs that I've done. Saya tahu Tuhan tahu kesalahan saya. Tapi kok Tuhan tetap pilih saya enggak mengerti. Nah, sama. Dengan misteri yang saudara dapatkan dari diri. Saudara juga bisa mengatakan hal yang sama tentang Nebukadnezar. Atau dibalik. Dengan misteri yang sama. Saudara renungkan dari anugerah Tuhan bagi Nebukadnezar. Saudara coba renungkan juga anugerah Tuhan bagi diri. Apakah Nebukadnezar diselamatkan? Saya tidak tahu. Alkitab tidak beritahu. Tapi apakah Nebukadnezar memperoleh pandangan tentang Tuhan? Nah ini jelas dikatakan. Nebukadnezar mungkin bukan orang yang diselamatkan. Karena di dalam nubuat-nubuat nabi-nabi dikatakan pada akhirnya Tuhan buang dia. Tapi yang saya mau tekankan adalah Tuhan pamerkan tawaran. Pamerkan kemuliaannya. Lalu Nebukadnezar mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan semua orang harus menyembah dia. Apakah Nebukadnezar dapat kita saksikan diselamatkan? Mungkin, saya tidak tahu. Tapi apakah Tuhan memberikan kesempatan kepada Nebukadnezar yang tidak layak? Iya. Apakah Tuhan berikan kesempatan kepada saya yang tidak layak? Iya. Maka kalau saya dan Nebukadnezar sebenarnya sama jahatnya, fakta bahwa Tuhan mau mengampuni kita itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Kita tidak bisa mengatakan Nebukadnezar selamat atau tidak masih tanda tanya karena dia jahat. Bukan. Nebukadnezar selamat atau tidak itu kita tidak tahu karena Tuhan tidak menyatakannya. Bukan karena dia lebih jahat dari kita. Saya diselamatkan karena saya lebih baik? No. Saya diselamatkan oleh karena Tuhan beranugerah dan memberi hal yang tidak layak saya terima. Nah maka Tuhan bangkitkan Nebukadnezar dan Tuhan berniat untuk menunjukkan kepada raja ini. Meskipun kamu sangat jahat, meskipun kamu punya kuasa sangat besar, saya akan pamerkan kepadamu tentang siapa diriku. Nah inilah yang Tuhan mau rencanakan
Maka Tuhan bangkitkan Nebukadnezar, lalu dengan cara yang sangat kejam dia menghancurkan Israel. Dia bahkan menghina Israel dengan merombak bait suci, menghancurkannya, menghancurkan tembok-tembok emasnya, dan mengambil perkakas-perkakas suci di dalamnya. Lalu semua itu dibawa dan dimasukkan ke kuil dewanya Babel. Bukankah ini penghinaan bagi Tuhan? Tapi Tuhan tidak bertindak. Tuhan belum menyatakan marahnya. Tapi Tuhan sedang menyatakan marahnya kepada Israel. Maka Israel di tengah-tengah kondisi ini menjadi sadar. Tuhan sedang hancurkan kita. Tuhan sedang buang kita. Budaya kita akan hancur. Kerajaan kita sudah hancur. Ibadah kita akan dihentikan. Dan keagungan penyembahan kepada Tuhan akan stop. Nah, ini yang Israel pikirkan. Lalu Babel mengambil anak-anak muda. Anak-anak muda ini diambil untuk apa? Mereka diambil supaya mereka menjadi orang-orang yang melanjutkan budaya Babel. Bukan budaya bangsa mereka sendiri. Saudara, seorang bernama Walter Brueggemann, seorang ahli perjanjian lama, menulis sebuah artikel dan dia mengatakan di dalam dunia kuno, di dalam ancient Near Eastern culture, budayanya zaman Alkitab, tidak pernah ada sebuah negara yang diambil dan dibuang yang bisa berdiri lagi sebagai sebuah negara yang sama. Enggak pernah. Tidak pernah kecuali satu, Israel. Hanya Israel yang pernah dibuang ternyata bisa kembali menjadi kerajaan di tempat yang sama. Belum pernah ini terjadi di dalam sejarah ancient Near Eastern culture. Jadi Tuhan memberikan kepada Israel kesempatan untuk pulih. Tapi sebelum itu mereka tidak melihat itu. Mereka tidak menyangka mereka bisa pulih. Yang mereka lihat adalah Tuhan menghancurkan mereka dan Tuhan sepertinya akan menghentikan budaya mereka. Babel langsung ambil anak-anak muda pilihan dan Babel langsung berikan kepada mereka cuci otak. Mereka diajar bahasa Kasdim, mereka diajar tulisan-tulisan Kasdim, mereka diajar budaya Kasdim, mereka diajarkan hikmat Babel. Sehingga semua yang lama mereka akan buang. Nah, apa sih tujuan pendidikan ini? Tujuan pendidikan ini adalah untuk anak-anak muda paling pintar dari negara lain. Mulai sadar, negara saya nothing dibandingkan dengan Babel. Negara saya punya hikmat sangat dangkal dibandingkan dengan Babel. Sudah tahu apa yang bikin Tiongkok sangat sulit diinjili? Karena ketika orang bawa berita Injil, orang-orang di Tiongkok akan tanya, kamu dari mana? Dan ketika mereka bilang kami dari Eropa, mereka mengatakan Eropa. Sampai abad ke-7, Eropa itu adalah sekelompok orang barbar yang saling serang satu sama lain sejak Romawi hancur. Kamu dari mana? Eropa. Budayamu begitu baru. You are nothing dibandingkan dengan budaya kami yang sudah ribuan tahun stabil dibandingkan kamu. Sulit sekali menginjili mereka. Karena mereka akan mengatakan budaya kami begitu superior. Who are you? Saudara, Eropa di bawah pimpinan seorang namanya Christophorus Columbus atau Christopher Columbus. Punya 3 kapal untuk mengarungi lautan. Mau membuktikan bumi itu bulat. 3 kapal Christopher Columbus dianggap sebagai satu pencapaian budaya Eropa yang baik. Saudara, kalau dengar ini orang Tiongkok ketawa. Kenapa ketawa? Karena kapal mereka kalau berlayar itu bukan 3 kapal tetapi 300 kapal. 300 kapal dibandingkan dengan 3 kapalnya Columbus. Lalu kapal Columbus besar-besar. Orang Tiongkok akan ketawa lagi. Mengatakan tahu tidak satu kapal kami yang sekali berlayar 300 itu. Besarnya 6 kali lipat kapalnya Columbus. Eropa itu gak ada apa-apanya. Mereka baru muncul belakangan karena kekristenan. Mereka bukan budaya kuat. Chinese jauh lebih kuat. Tiongkok punya budaya jauh lebih superior. Maka mereka akan mengatakan kamu mau ajar apa sih ke kami? Kamu mau tawarkan apa ke kami? Nah sama ya, Babel begitu superior. Babel bawa anak-anak muda dari negara lain. Lalu anak-anak muda itu sadar, negaraku ternyata jelek. Negaraku ternyata budayanya begitu remeh. Negaraku ternyata begitu dangkal dibandingkan dengan keagungan Babel. Herannya semua begitu, kecuali anak-anak muda Yahudi. Orang Yehuda yang ditangkap ada Daniel. Siapa? Hananya. Daniel, kemudian Hananya, lalu Misael, lalu Azaria. Nah ini 4 orang Yahudi yang setelah dibawa ke Babel, mereka mengatakan ini tempat hina. Loh hebat ya, yang berani menghina Babel cuma orang-orang ini. Babel punya budaya jelek, kenapa jelek? Karena penuh dengan pemahaman yang salah tentang Tuhan dan penuh dengan pemahaman yang salah tentang manusia. Nah hanya umat Tuhan yang mengerti hal ini. Maka ketika mereka dibawa ke Babel, lalu mereka diajarkan budaya Babel. Mereka mengatakan kami tidak mau mencemarkan diri dengan makanan yang dipunyai oleh Babel. Saya yakin ketika anak-anak muda ini dibawa ke istana ya, mereka dapat kesan
Istana raja begitu megah. Jauh lebih besar dari istana tempat mereka dulu. Lalu makanannya begitu spesial dan super. Wah saudara, kalau dijamu makan sama orang kaya, makanannya begitu mewah. Luar biasa rasanya. Tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan kekayaan ditunjukkan dengan fine dining. Fine dining itu selalu mengejutkan karena porsinya kecil-kecil tapi muncul terus. Saya pernah diajak fine dining, kemudian saya ikut, itu pertama kalinya saya ngerti ada yang namanya fine dining. Saya cuma tahu adalah fine telur ceplok. Nah itu saya ngerti. Ini adalah namanya fine dining. Pertama dikasih satu mangkok sup yang kecil, saya bingung. Kalau kayak gini gimana bisa kenyang? Tapi saya dalam hati nggak ngomong. Tapi tuan rumahnya mengatakan, tenang, ini bukan yang akhir. Ini baru pembukaan. Nanti pasti kenyang. Dia kayak bisa baca pikiran saya. Menu pertama, enak memang rasanya. Kemudian menu kedua. Lalu setelah saya makan ditanya, kalau kamu makan awal bukan yang tadi, maka makanan ini rasa ininya nggak akan muncul. Saya sampai kaget, mesti gitu ya kalau makan ya. Jadi makanan pertama akan menolong kita untuk menikmati taste makanan kedua. Lalu gabungan makanan pertama kedua akan menolong kita menikmati taste makanan ketiga. Kok rumit ya? Bagi saya makanan cuma ada enak dan sangat enak. Itu yang menyebalkan, sudah menyusahkan. Lalu saya coba, enak ya, muncul lagi. Akhirnya sudah kenyang pun masih muncul. Ini belum penutupnya, habis ini makan ini dulu. Baru saya sadar, waduh untuk makan seperti ini perlu perut ekstra ternyata. Nah bayangkan anak-anak muda di Babel itu yang dibawa ke Babel, dipamerkan kemegahan Babel. Hanya Hananya, Misael dan Azaria dan Daniel yang mengatakan kami gak mau ikut-ikut. Ini makanan lebih dari fine dining, ini super fine dining. Mereka mengatakan kami minta salad aja. Kok minta salad? Nah ini nanti kita bahas lebih detail pada bagian belakangannya. Kenapa mereka bisa punya kengototan seperti ini? Karena Tuhan mau merancangkan budaya apapun tidak akan bisa mematahkan budaya yang Tuhan berikan. Yaitu budaya kanonik dari pewahyuan Tuhan. Yang Tuhan wahyukan kepada anak-anak muda ini. Dari Torah, dari cerita Israel tidak akan pernah dipatahkan oleh budaya lain. Tidak peduli budaya dunia memamerkan diri sebagai budaya sebesar apapun. Tuhan akan pelihara budaya yang akan dia teruskan di dalam sejarah keselamatannya. Maka Tuhan bangkitkan anak-anak muda yang mengerti nilai dari wahyu Tuhan. Bukan nilai dari budaya mereka. Nah budaya Babel begitu besar. Tapi Tuhan bangkitkan anak-anak muda yang sadar the value of the word of God. Yang sadar nilai dari firman Tuhan. Saya mau tanya anak-anak muda di tempat ini. Engkau kagum budayakah? Atau kamu kagum pewahyuan Tuhan? Jika engkau terus kagum budaya, sulit bagimu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Karena engkau begitu kagum dengan hal-hal baru. Selalu sibuk melakukan FOMO. Fear of missing out. Wah saya mesti ikut ini dong. Lalu setelah saya begitu sibuk mengikuti budaya, saya mempunyai keminderan tersendiri sebagai orang Kristen. Kenapa orang Kristen mesti minder menjadi Kristen ya? Saya diskusi dengan satu orang pelayan musik untuk anak muda. Dia mengatakan kami di gereja ini akan bawa anak muda untuk mengerti bahwa gereja suka musik mereka kok. Lalu saya mengatakan kenapa gereja mesti suka musik anak muda? Ya supaya anak muda datang ke sini. Anak muda datang ke gereja, lalu gereja mengajar mereka bahwa gereja nggak punya pendirian. Saya pikir itu bukan hal baik. Jika gereja sendiri tidak menghargai apa yang jadi warisan tradisi gereja, bagaimana kita bisa suruh anak muda untuk menghargai warisan itu? Jika kita tidak mengagumi sejarah pewahyuan Tuhan dan sejarah pembentukan Tuhan atau bahkan sejarah gereja di dalam zaman perjanjian baru, bagaimana kita bisa mempengaruhi anak muda untuk mengagumi hal yang sama? Kita pun gak punya kekaguman itu. Saya debat dengan seorang hamba Tuhan yang khusus menangani kaum muda. Dia mengatakan kita perlu untuk menyatakan Injil, termasuk dari cara tarik orang dengan musik. Saya mengatakan jujur aja lah, kamu memang suka musik ini kan? Gak usah pakai alasan-alasan rohani. Kamu suka musik ini lalu kamu taruh musik ini di gerejamu kan? Dia bilang itu alasan kedua bukan pertama. Bohong. Dia bilang iya saya bohong. Itu alasan pertama. Karena dia suka musik begini dia pakai itu. Lalu pakai alasan anak muda suka musik ini maka saya pakai musik ini. Saudara anak muda yang saya tahu selera musiknya beda-beda kok. Saya kenal orang yang begitu fanatik terhadap Led Zeppelin. Anything lain dari Led Zeppelin masuk neraka. Ini pendapat dia bukan Alkitab. Pokoknya saya suka Led Zeppelin. Dia masih umur 16 tahun sukanya Led Zeppelin. Saya kenal satu orang lagi sangat dipengaruhi dengan sangat berat oleh reggae. Pokoknya reggae. Ada satu lagi sangat suka Metallica. Ada satu lagi sukanya musik pop Korea. Nah saudara anak muda ini punya musik seleranya beda-beda. Lalu gereja mengatakan kami mau menjangkau anak muda dengan selera musik anak muda. Selera musik anak muda yang mana? Saya kenal so many of them. Punya selera musik beda-beda. Gereja mau tunjukkan yang mana? Nah maka kalau gereja sendiri tidak menghargai sejarah tradisi,
tidak menghargai pewahyuan Tuhan. Sulit bagi kita untuk menjadi orang yang menantang zaman dengan mengatakan your culture, budayamu punya flaw, punya cacat. Harus diperbaiki oleh anugerah Tuhan. Mari nikmati anugerah Tuhan. Nah maka Daniel, Hananya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego mengerti apa yang harus dipertahankan, mengerti bagaimana pewahyuan Tuhan menjadikan mereka spesial. Mereka bukan orang spesial, mereka inferior dibandingkan Babel. Mereka inferior dibandingkan budaya Babel. Tapi karena mereka melanjutkan wahyu Tuhan, karena mereka bagian dari umat Tuhan, mereka jauh lebih penting daripada budaya Babel yang berkembang. Itulah dignitas mereka. Mereka punya dignitas mengatakan kami lebih penting daripada budaya Babel. Karena budaya kami adalah budaya dari Tuhan. Nah itu sebabnya ketika orang Babel tangkap anak-anak muda, lalu didik mereka dengan hikmat Babel. Tuhan punya rencana lain. Tuhan akan bikin orang Babel dengan kebudayaan paling advance. Mulai mengemis hikmat kepada 4 pemuda ini. Mereka akan datang kepada Daniel, kepada Hananya, kepada Misael, kepada Azaria. Dan mengatakan, please tell us, tolong beritahu kami apa arti mimpi ini. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Tolong beritahu kami bagaimana mengelola negara besar ini. Ketika dunia mulai sadar kualitas Kristen, mereka mulai berpaling kepada kekristenan. Mereka mulai sadar kekristenan menawarkan hal yang kami tidak punya. Kekristenan menawarkan salib. Kekristenan menawarkan penebusan Kristus. Kekristenan menawarkan kehidupan yang memberi diri. Yang dicontohkan oleh Allah yang mengutus anak tunggalnya untuk menebus manusia. Ini keunggulan tidak dimiliki oleh siapapun. Mari kagumi Injil Tuhan. Mari pertahankan Injil di tengah-tengah budaya yang makin lama makin serong. Mari kita menikmati Tuhan memakai kita di tengah-tengah kebudayaan dunia. Tuhan bangkitkan Babel, tapi Tuhan bangkitkan Babel untuk tunjukkan ke Babel, aku adalah Allah. Tuhan bangkitkan Babel untuk tunjukkan kepada Babel, ada 4 umatku, 4 anak-anakku yang akan menjadi gurumu. Tuhan bangkitkan Babel untuk menunjukkan kepada Babel, tanpa engkau kembali ke hikmat Tuhan, engkau akan menjadi nothing. Belajarlah dari aku, belajarlah dari umatku. Inilah alasan lain kenapa Tuhan bangkitkan Babel. Babel menghukum Israel, benar. Tapi di sisi lain, Babel pun dibangkitkan oleh Tuhan untuk mendapatkan pameran bahwa Tuhan lebih mulia dari berhala Babel dan umatnya lebih berhikmat dari semua bijaksana yang ada di Babel. Nah kiranya Tuhan memimpin kita untuk menikmati dan menggali kitab ini di dalam kebaktian ketiga ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu. Berikanlah kepada kami pengertian yang membuat kami makin mengagumi Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk menikmati segala pengertian yang kami gali dan kelola dari kitab suci. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami menunjukkan kepada lingkungan kami bahwa karena kami memiliki Kristus, karena kami adalah umat-Mu, karena kami memiliki Injil, kami lebih berhikmat dari yang lain. Hikmat yang dimiliki bukan karena kami lebih berpengetahuan, bukan karena kami punya IQ lebih tinggi, bukan karena kami lebih pintar atau lebih bergelar, tapi karena kami mengerti Allah kami melalui firman-Nya. Dari situlah kami dapat mengajar orang lain. Kami bersyukur jika Tuhan rela memakai kami yang tidak layak ini. Tuhan, pamerkanlah kemuliaan-Mu melalui kami yang bodoh ini. Sehingga akan nyata bagi dunia bahwa hal yang dianggap bodoh ternyata jauh lebih berhikmat daripada hikmat dunia. Maka Tuhan pakailah kami yang sederhana, seperti Tuhan memakai Daniel, seperti Tuhan memakai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti Tuhan memakai umat-Mu di pembuangan, pakailah juga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.